Oke, selamat malam Sensei. Di sini kelompok A3 saya mau memulai presentasi. Jadi di presentasi slide saya judulnya adalah Tantangan Harmoni Budaya, memahami konflik budaya antara Jepang dan Indonesia. Di sini sebelum saya mulai, perkenalkan kelompok A3 namanya Ryusei Wibisana Nishizawa. Nah, di sini saya mengisi nama saya sendiri karena kebetulan kelompok saya tidak ada yang masuk ke pilih kelompok, dan saya juga udah tanya di grup tapi tidak ada yang jawab. Jadi saya mau membuat slide-nya sendiri, Sensei. Mohon maaf. Oke, saya akan memulai, Sensei. Nah, di sini konflik antar budaya. Sebelum kita memasuki masalah konflik budaya antar Jepang dan Indonesia, saya mau jelaskan apa itu konflik antar budaya. Nah, konflik antar budaya juga dikenal sebagai konflik budaya, merujuk pada ketegangan dan perbedaan atau pertentangan yang timbul antar individu, kelompok, atau masyarakat dari latar belakang budaya yang berbeda. Konflik semacam itu bisa muncul karena perbedaan nilai, norma, keyakinan, bahasa, atau praktik budaya, dan dapat melibatkan berbagai aspek kehidupan seperti agama, sosial, politik, atau ekonomi. Ini adalah fenomena yang umum terjadi di dunia yang semakin terhubung secara global, dan seringkali memerlukan pemahaman, dialog, dan upaya untuk mencapai kesepakatan atau harmoni antar budaya. Nah, di sini mungkin kita bisa bedain ya budaya negara Indonesia dan Jepang. Nah, di sebelah kiri yang pastinya negara Indonesia. Coba kita bisa lihat poinnya satu-satu. Suka berkelompok dalam hal apapun, masyarakat luas keagamaan Islam, dan seterusnya. Nah, budaya power distance yang diterapkan di Jepang termasuk tinggi, yang di sebelah kanan poinnya. Hal ini disampaikan karena masyarakat Jepang sangat patuh dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah. Mereka mempercapai pemerintah sepenuhnya. Jarang sekali pejabat negara mendapatkan proses dan kritik. Contoh nyatanya adalah di Jepang sangat jarang sekali ada demo yang dilakukan masyarakat. Benar juga. Nah, berlawanan dengan rendahnya budaya power distance di Indonesia, masyarakat lebih vokal dalam menyuarakan kritik terkait kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Ketika ada kebijakan yang tidak sesuai, langkah pengerahan massa berupa aksi dan demo kerap dipilih untuk menyuarakan tuntutan maksudnya Sensi. Nah, dan juga skor uncertainty avoidance yang dimiliki Jepang itu cukup tinggi. Masyarakat di sana tidak menyukai ketidakpastian. Mereka menyukai stabilitas dan kemapanan struktur sosial. Nah, contohnya masyarakat Jepang lebih suka bekerja di kantor dibanding mendirikan usaha baru. Mereka menuntut ilmu agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, ketika sudah mendapatkan pekerjaan, mereka akan bekerja dan sungguh-sungguh untuk mempertahankan posisinya. Dalam hal ini, mungkin Jepang dan Indonesia memiliki kesamaan. Kebanyakan masyarakat Indonesia tidak suka mengambil risiko juga. Tingginya angka pelamar dan calon pegawai negeri sipil menandakan kecenderungan masyarakat untuk menjadi pegawai. Pola pekerjaan yang sama dengan di Jepang. Masyarakat Indonesia kental dan bergotong royong, kuyup, dan kecenderungan untuk berkelompok. Berbanding terkait dengan kebudayaan di Jepang, sifat individualis sangatlah kentara. Mereka mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Masyarakat Jepang tidak terbiasa dengan kerumunan. Nah, mungkin konflik yang muncul antara budaya Jepang dan Indonesia. Mungkin di sini saya akan memberi contoh lewat foto. Nah, di sini saya contohin ada siswa Ryugaku dari Jepang yang mau terbang menuju Indonesia. Nah, di sini dia mau kuliah di salah satu universitas, mungkin di Jakarta ya, saya mau contohin. Nah, lama-kelamaan dia juga udah
membuat teman banyak di kuliahnya, di kampusnya. Dan dia suatu hari dia mengajak teman Indonesianya ke kos. Nah, jadi orang Jepang ini lagi makan. Nah, terus ditanya tuh sama temannya, lagi makan apa tuh gitu. Nah, terus orang Jepangnya juga jawab, lagi makan babi kecap gitu. Nah, dengan orang Indonesia yang mendengarkan babi, dia tuh tiba-tiba marah. Di sini di Indonesia tuh nggak boleh makan babi gitu. Di Islam, agama Islam itu tidak boleh makan babi gitu katanya. Nah, pernah tuh suatu waktu ia mengalami konflik dengan penghuni indekosnya yang beragama Islam. Saat itu sedang memasak makanan Jepang berbahan dasar babi di dapur umum. Temannya datang dan menanyakan apa yang sedang ia masak. Setelah mengetahui bahan dasarnya daging babi, nah temannya tuh marah dan memberikan nasihat kepada dia tuh berbagai lama, kayak 2 jam gitu. Nah, menurut si Jepang ini seharusnya dia jangan marah gitu ke si penghuninya, teman kosnya maksudnya. Nah, seharusnya dia tuh jangan marah, mengingat dia tinggal di sana tuh bukan hanya orang Islam tapi ada agama lain juga gitu. Nah, di sini mungkin penyebab sama konflik masalahnya itu mungkin dari beberapa poin ini. Mungkin salah satu tidak mengetahui budaya agama tersebut. Nah, karena di Jepang itu agama itu tidak wajib, jadi mungkin mereka juga ngerasa agama-agama lain tuh sama gitu kayak rules-nya. Mungkin orang Jepang juga memikir, agama Islam atau agama Hindu lah, misalnya mungkin ada agama itu, mereka juga nggak mengerti dasarnya tersebut, dasar agama dan memang kewajiban di agama tersebut. Kalau contoh orang Islam itu tidak boleh makan makanan yang bahannya itu yang mengandung babi gitu. Nah, yang kedua, perbedaan ras dan terjadinya rasisme juga. Karena kebanyakan di dunia sekarang ini masih ada namanya rasisme, bukan cuma di warna kulit, tapi juga di perbedaan ras agama. Nah, yang ketiga, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau menganggap agamanya itu yang paling benar. Karena gimana ya, kalau orang Islam, bukan orang Islam sih, untuk mungkin orang-orang lokal lah, dia mempunyai wilayahan tinggi, kayak ngerasa mereka yang mempunyai tempatnya sendiri karena mereka itu memang tinggal dari sana dari leluhurnya tersebut. Terus tiba-tiba orang asing datang dan mereka juga tidak tahu perbedaannya juga. Mereka mungkin mengiranya mereka tuh yang paling mempunyai tempat wilayah tersebut gitu. Nah, di poin keempat, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang berada. Nah, seperti itu juga. Nah, kalau udah kayak gitu konfliknya, solusinya bagaimana? Mungkin di sini saya mendapat beberapa solusi. Saya juga udah bertanya dengan ibu saya yang memang asli Jepang. Mungkin di sini bisa dikasih tahu beberapa poin dan solusi. Salah satunya adalah masyarakat harus mempunyai rasa kehormatan antar agama satu sama lain. Mungkin toleransi itu yang paling penting ya. Walaupun tidak mempunyai rasa baik kepada orang lain, setidaknya kita harus mempunyai rasa toleransi di agama-agama yang lain. Kita harus hormatin. Yang kedua, masyarakat harus mempererat tali persahabatan dan berusaha mengenal lebih jauh antara satu dengan lain. Yang ketiga, mempunyai kesadaran bahwa setiap agama yang dianut masyarakat membawa misi kedamaian. Yang keempat, masyarakat yang baru saja pindah ke daerah lain harus berbaur atau membaur ke masyarakat sekitar. Itu pasti. Dan yang kelima, dalam masyarakat harus ada keadilan dan rasa ketidakadilan. Itu harus dihilangkan agar tidak menimbulkan rasa kebencian. Nah, dalam poin ini, mungkin saya mendapat poin yang paling baik itu di slide berikutnya. Nah, koto waza. Go ni ireba, go in shitigae. Nah, kata-kata ini kalau diterjemahin menjadi bahasa Indonesia itu, ketika di Roma, lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi.
Nah, di sini ungkapan yang artinya ketika memasuki suatu negeri, lingkungan atau masyarakat asing hendaknya mengikuti cara dan adat istiadat tempat tersebut, meski itu berbeda dengan adat dan istiadat yang ada diketahui. Contoh, mungkin orang Jepang karena kebiasaan hidup di budaya mereka sendiri, ketika dia pergi dan ingin tinggal di negeri orang atau negeri yang lebih asing dibandingkan negaranya mereka sendiri, mungkin kita tuh lebih baik untuk mengikuti aturannya tempat tersebut. Kita juga harus hormatin mereka karena mereka juga mempunyai rules dan istiadatnya juga. Tapi kebaliknya juga, kita juga harus menyambut orang asing. Karena ketika kita menyambut balik, nanti kita tuh saling ngerasa lebih baik gitu berdua. Nanti tidak ada salah paham atau bagaimana. Jadi mungkin di sini kotowaza go ni reba go ni shitagai itu yang solusi yang paling penting menurut saya. Begitu. Oke, mungkin sampai di sini aja slide saya. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata atau tersinggung seseorang apa gimana. Terima kasih banyak Sensei dan selamat malam.